Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita masuk ke dalam ibadah Minggu Estomihi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 14 ayat 1 sampai ayat 2. Terpujilah Tuhan yang Esa, yang Maha Murah dan Maha Kasih selama-lamanya, yang Maha Murah, Maha Kasih selamanya. Ingat selalu, hai roh jiwaku, semua anugerah yang diberikan Tuhan padamu, semua anugerah yang diberikan padamu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista, dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami, agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti Dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 743 ayat yang pertama. Ya Tuhan, pimpinlah langkahku, mengikuti jalan salib-Mu, serta-Mu damailah jiwaku, walau susah perjalananku, dengan Roh-Mu jalanku tempuh, menguatkan hati jiwaku, memuji memuliakan-Mu, hingga tibaku di rumah-Mu. Hukum Tuhan pada minggu hari ini, hukum Taurat yang pertama sampai yang keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu.
Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah kami lakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 178 ayat 2 sampai ayat 3. Yesus memanggil, akuilah kesalahanmu, dosa semua, hutang dosamu dihapuskan, dibasuh darahnya. Sungguh nanti kita bahagia, dosa kita telah dihapusnya. Bersama Yesus kita senang di surga yang bakal. Yesus memanggil, mari cepat, Dia menyambut yang berserah. Dia Maha Murah, percayalah, datanglah padanya. Sungguh nanti kita bahagia, dosa kita telah dihapusnya. Bersama Yesus kita senang di surga yang bakal. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 392 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Mari sambut Tuhan Yesus, Dia datang padamu. Dia mengetuk hatimu. Yesus menantikanmu. Mari sambut Tuhan Yesus.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu hari ini, tertulis pada Matius pasal 13 ayat 18 sampai ayat 23. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 238 ayat 1 dan ayat 7. Hai, mari ikutlah aku, begitu sabda Yesus, dan sangkal juga dirimu, taatilah firman-Ku, jauhkan dari hidupku segala kejahatanmu. Marilah kita bergema mengikut Tuhan Yesus, jiwa ragamu serahkanlah kepada Tuhan Yesus. Yang tak mengikut Tuhan, yang tak dapat hidup yang kekal. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 28, ayat yang pertama dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Firman Tuhan Allah, sumber kehidupan,
kunci keselamatannya, digenapi Kristus Tuhan, Juru Selamat kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, dimanapun saudara-saudari berada saat ini, saya akan baca dari firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah pada minggu ini, diambil dari Kitab Yesaya pasal yang ke-55 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Saya akan baca untuk kita semua. Mari kita ikuti dalam hati masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembuangan bangsa Israel di Babel berlangsung cukup lama dan memungkinkan mereka mengarah kepada keputusasaan. Kerinduan untuk menerima kebebasan itu menurut mereka sudah terlampau lama untuk digenapi, sehingga kehidupan mereka sehari-hari penuh dengan kegelisahan. Itu yang dirasakan oleh bangsa Israel pada nas ini, sehingga nubuatan-nubuatan pembebasan yang sudah diperdengarkan kepada mereka sebelum dari nas ini, menurut mereka hanya omong kosong, hanya bualan semata. Firman Tuhan yang sudah menyatakan bahwa akan datang kebebasan kepadamu, mereka anggap sebatas bualan semata. Mereka sudah mulai meragukan kuasa firman Tuhan. Tidak ada kepastian dan tanda-tanda akan menerima kebebasan yang sudah dijanjikan itu. Tampaknya tidak ada kemungkinan akan terjadi pembebasan itu. Mengapa begitu? Mereka mencoba untuk berbanding-banding dengan apa yang mereka boleh lihat dan pikirkan. Mereka menilai kuasa firman Tuhan sebatas apa yang mereka boleh prediksikan. Inilah yang mau dipertegas oleh Yesaya dengan menyampaikan perkataan Tuhan. Firman ini diberikan menjelang mereka akan meraih kebebasan itu. Dan firman itu nyata dan bekerja dan berhasil. Dengan kehadiran Raja Kores dari Persia yang mengalahkan Babel dan memperbolehkan semua tawanan mereka dahulunya pulang ke kampung halamannya masing-masing. Ini penggenapan akan firman Allah sebelumnya. Dan hal ini boleh terjadi di luar kemampuan berpikir mereka. Tidak disangka orang Persia dipakai Allah menjadi alat Tuhan untuk membebaskan mereka. Itu sebabnya dalam Yesaya di ayat 8, di ayat sebelum ayat ini Tuhan mengatakan, rancanganku bukanlah rancanganmu
dan jalanmu bukanlah jalanku. Maka Tuhan mau katakan, engkau boleh saja tidak mampu memprediksi pekerjaan firman-Ku. Namun ingatlah bahwa apa yang sudah difirmankan harus terjadi. Mungkin saja kau tidak bisa berpikir tentang bagaimana kuasa Tuhan akan bekerja. Tapi sepanjang sudah difirmankan, dia harus terjadi. Sebab firman punya kuasa. Apa yang sudah dijanjikan pasti akan digenapi. Maka percayalah kepada Tuhan. Kembalilah kepadaku, hai orang Israel, kata Allah. Kembalilah kepadaku dan janganlah mencari jalan yang lain. Walaupun mungkin terasa lama, namun tetaplah percaya kepada firman Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu kepada firman Tuhan. Engkau akan segera bersuka cita dan kembali ke Yerusalem dengan damai. Barisanmu akan disambut gunung dan bukit yang bersorak-sorai, dan pohon-pohon akan bertepuk tangan. Sebuah kiasan yang menggambarkan sukacita yang luar biasa, dan pemulihan akan terjadi bagi mereka. Saudara-saudari, itulah seruan Allah untuk mereka, panggilan Allah untuk mereka, untuk kembali kepada Tuhan dan memiliki keyakinan sepenuhnya akan pertolongan Tuhan. Dan firman Tuhan itu berkuasa dan akan nyata dalam kehidupan mereka. Jemaat Tuhan yang terkasih, jika hari ini kita mau diingatkan bahwa firman Tuhan itu tidak sia-sia, maka benarlah demikian. Karena firman Tuhan memiliki kuasa. Ingatlah bahwa penciptaan terjadi karena firman Tuhan memiliki kuasa. Bahkan menciptakan kita, manusia, itu karena firman Tuhan yang berhasil. Menciptakan dunia dan segala isinya, karena firman Tuhan berhasil. Berfirmanlah Allah, maka jadilah demikian. Sehingga seharusnya kita mengerti bahwa kita pun ada, dunia ini ada, karena firman Tuhan berhasil. Tuhan melakukan banyak hal dengan firman-Nya. Dan ingatlah saudara-saudari, kebahagiaan terbesar dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita raih, yang tidak bisa kita upayakan, yaitu kebebasan dari dosa, diberikan Tuhan dengan firman-Nya yang menjadi daging dan bekerja untuk kita. Hutang dosa kita dibayar lunas oleh-Nya, oleh firman Allah yang menjadi daging itu. Maka lihatlah bahwa firman adalah sesuatu yang berkuasa. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Hanya persoalannya sejauh mana kita mau percaya dan menggantungkan diri kepada kebenaran firman Tuhan. Sejauh mana kita bisa meyakini bahwa firman Tuhan adalah kekuatan, adalah penghiburan, adalah petunjuk kehidupan sukacita dan damai sejahtera. Seberapa penting firman Tuhan dalam kehidupan kita. Itu menjadi pertanyaan renungan untuk kita. Ketidaksabaran kita, persoalan kita yang begitu berat, kesenangan kita, dan keinginan kita yang terlalu besar akan dunia ini bisa membuat kita tidak begitu yakin dengan firman Tuhan sebagai jalan kehidupan, sehingga kita mungkin saja akan memilih jalan yang lain. Kita bisa lihat bahwa ada orang-orang Kristen yang tidak menyukai firman Tuhan, tapi sudah menyatakan diri sebagai orang Kristen, sehingga Alkitabnya pun mungkin akan sangat bagus terletak di lemarinya, bukan karena dirawat, tapi karena jarang dibuka. Ada banyak mungkin orang Kristen yang tidak begitu tertarik bergumul dengan firman Tuhan dan dirasa begitu membosankan. Dan Tuhan Yesus juga menyatakan demikian melalui epistel minggu kita. Kita tahu ada 4 kategori orang merespon pemberitaan firman Tuhan. Ada orang yang tidak tertarik sama sekali dengan firman Tuhan. Orang yang tidak memberi hati, sehingga ia tidak mengerti firman Tuhan. Ia menganggap firman Tuhan adalah dongeng semata yang tidak memberikan pengaruh apa-apa dalam kehidupannya. Ada orang yang senang mendengarnya, tetapi tidak menghidupinya, tidak memberi hati untuk menghidupinya. Sehingga tantangan akan firman itu dilihat lebih besar dari firman itu sendiri. Dan akhirnya meninggalkan firman itu.
Ada juga orang yang mau mendengar firman Tuhan tetapi kekhawatirannya akan kehidupannya lebih besar. Keinginannya akan dunia ini lebih besar. Sehingga baginya firman Tuhan tidak relevan dengan hati dan jalan pikirannya. Tidak cocok untuk kehidupannya. Maka ia juga meninggalkannya. Tetapi ada orang yang membuka hatinya akan firman Tuhan. Sehingga roh Tuhan menolongnya untuk mengerti. Sehingga firman itu berbuah lebat dalam kehidupannya. Hidupnya menjadi terberkati dan menjadi berkat bagi sekitarnya. Saudaraku, memang kuasa firman Tuhan tidak tergantung kepada manusia. Tetapi kemampuanmu untuk melihat pekerjaan firman Tuhan itu tergantung kepadamu. Tetapi saat ini dipertegas kepada kita bahwa firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Supaya kita boleh memutuskan bahwa firman Tuhan adalah firman yang bekerja dalam kehidupan kita dan memperbarui kita setiap waktu. Semua yang sudah difirmankan oleh Tuhan akan berhasil dan pasti akan terjadi. Kuasa firman Tuhan pasti lebih besar daripada dunia ini. Sebab firman Tuhan yang menjadikannya. Maka kuasa firman Tuhan lebih besar dari segala persoalan yang kau hadapi. Kuasa firman Tuhan itu jauh lebih besar dari segala kekhawatiran dan ketakutan yang kau hadapi saat ini. Maka jangan ragukan bahwa kuasa Tuhan boleh memulihkan kehidupanmu. Memang selalu saja akan ada persoalan yang datang silih berganti dalam kehidupan kita. Bahkan di mana sepertinya tidak ada solusi yang kita temukan. Sepertinya jalan di depan kita tertutup buntu. Ketika persoalan itu menghambat kita, mulai menekan kita. Tidak ada kekuatan bahkan kesempatan yang boleh kita pikirkan untuk menyelesaikan pergumulan itu. Biarkan firman Tuhan yang menuntunmu dan memberimu kekuatan. Biarkan firman Tuhan yang menuntunmu dan memberimu jalan keluar. Di masa pandemi COVID-19 ini juga, yang belum berakhir sampai saat ini. Masa yang penuh dengan pembatasan, yang membuat kekhawatiran, yang membuat kepenatan, bahkan duka cita karena kematian. Percayalah firman Tuhan menjadi harapan dan kekuatan untuk kita. Akan ada ketenangan yang kita terima ketika kita mengandalkan firman Tuhan. Dan percayalah bahwa firman Tuhan bekerja untuk membawamu kepada sukacita. Firman Tuhan akan mengubah kekhawatiranmu menjadi ketenangan, mengubah kesedihanmu menjadi bahagia, mengubah jalan buntu di depan menjadi masa depan yang penuh dengan harapan. Dan firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi ya dan amin pasti akan terjadi. Bergaulah dengan firman Tuhan setiap hari dan terimalah kuasa darinya. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dia adalah sumber kehidupanmu. Supaya berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Tuhan kami yang selalu menuntun kami dengan firman-Mu. Supaya kami tidak salah melangkah dalam kehidupan kami. Memilih jalan dan keputusan yang terbaik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka kami mohon kepadamu Tuhan supaya Roh Kudus-Mu bekerja atas kami. Menolong kami untuk mengerti firman-Mu, menghidupinya. Supaya firman itu berbuah lebat dalam kehidupan kami. Supaya kami menjadi orang yang terberkati. Dan boleh menjadi berkat bagi sekitar kami. Ya Allah Tuhan kami, saat ini kami ingat akan saudara-saudara kami yang mungkin saat ini harus dirawat karena pandemi COVID-19. Tuhan kami percayakan kuasa-Mu, maka kami mohon kepadamu supaya Engkau campur tangan menguatkan tubuhnya, menguatkan rohnya juga, supaya boleh memenangkan kehidupannya melawan sakit penyakit itu. Berkati makanan dan minuman mereka, obat-obatan yang mereka konsumsi, bahkan tangan-tangan para medis yang bekerja untuk mereka. Melalui itu semua kuasa kesembuhan-Mu boleh sampai kepada mereka. Berkati juga para medis yang harus bekerja merawat
Berkati juga keluarga mereka, supaya dengan penuh sukacita mereka boleh melakukan tugas mereka sebagai bukti iman dan ketaatan mereka kepada Engkau. Berkati juga bangsa dan negara kami ini Tuhan. Berkati seluruh pemimpin kami dari tingkat pusat sampai tingkat daerah sekalipun, yang terkecil sekalipun. Kiranya Roh Kudus yang bekerja atas mereka, supaya segala sesuatu yang mereka boleh pikirkan dan kerjakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu, dan boleh menjadi berkat bagi seluruh masyarakat. Kami juga mau doakan gereja-Mu ini Tuhan, Huria Kristen Batak Protestan, orang-orang yang memimpin kami, gereja-Mu ini, Kau berikan kekuatan dan hikmat kebijaksanaan, supaya gereja-Mu ini boleh melaksanakan tugas dan panggilan yang Kau berikan kepada gereja-Mu, menjadi berkat bagi dunia ini. Kami percaya jika Engkau menyertai, segala sesuatu boleh kami lakukan, sebab firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan bekerja dalam kehidupan kami, membuat kami berhasil menjadi alat Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, inilah kami menyerahkan kehidupan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 471 ayat yang pertama dan kedua, Kupilih Yesus sobatku, dan kita mengumpulkan persembahan. Ku pilih Yesus sobatku dan melayani Dia, kendati ada sobatku tetap ikut Dia. Aku milikmu sampai ajalku, hidup matiku ada padamu. Aku milikmu sampai ajalku, hidup matiku ada padamu. Sangat berharga jiwaku, nyawanya menebusku. Ku persembahkan hidupku, melayani selalu. Aku milikmu sampai ajalku, hidup matiku ada padamu. Aku milikmu sampai ajalku, hidup matiku ada padamu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah,
dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.